halo. Kami adalah kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Pada MKWK berbasis proyek, kami sepakat mengambil tema pendidikan dengan judul Wawancara Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan Media Belajar Berbasis Digital sebagai Sumber Belajar. Baik, pada pertemuan pertama, kami menentukan tema dan judul serta membagi tugas bagi masing-masing anggota. Pada pertemuan kedua, kami mulai merancang kegiatan wawancara yang akan dilakukan kepada responden yang akan diwawancarai oleh tiap anggota. Jadi, ayo ikuti kami. Yang pertama tuh Adlink, yang kedua Classroom. Biasa saya menggunakan AI juga. Media digital yang paling sering aku gunakan itu YouTube sih. Nah, yang biasa saya gunakan itu seperti YouTube dan Classroom. Media saya biasa gunakan itu adalah seperti YouTube, Google Classroom, itu aja. Menggunakan Classroom, media untuk pembelajaran ya, Canva dan YouTube. Yang biasa pastinya itu Google, GPT juga YouTube. Belajar. Dalam kegiatan media belajar itu saya biasanya memakai banyak media seperti misalnya contohnya AI, YouTube, Google dan lain-lain. Biasanya seperti YouTube, Instagram, itu aja. Menggunakan aplikasi seperti YouTube. Kalau saya biasanya tuh menggunakan Google ya. Dan juga bisa saya juga cari referensi di Google, di YouTube. Mempermudah akses sih, misalkan kalau kuliah nih kan bahasa Indonesia terutama kami menggunakan Classroom dan Zotero. Alasan aku pakai YouTube itu karena di YouTube itu banyak banget video yang pembelajaran yang menarik, visual dan lebih mudah dipahami. Untuk memudahkan saya belajar. Nah, kalau di YouTube itu kan biasanya ada video pembelajaran yang bisa kita tonton untuk kita terapkan seperti hitungan gitu. Saya lebih mudah dan lebih cepat memahami daripada di kuliahan. Karena kan di kuliahan kan cuma sedikit ya materi yang dikasih oleh dosen. Nah, jadi kita kan udah mahasiswa nih, kita udah belajar sendiri. Nah, yang saya pelajari sendiri ini menggunakan YouTube atau Classroom. Motivasi saya yaitu karena memudahkan kita kan untuk melakukan explore materi yang lebih mendalam lagi yang tidak kita ketahui secara mandiri. Ya. Karena kan di era sekarang itu di buku itu pastinya informasinya yang kita dapatkan itu terbatas. Jadi dengan dari internet kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih luas, materi-materinya juga lebih banyak yang bisa kita pelajari. Karena sebaran informasinya itu luas dan kebanyakan informasinya itu sangat bisa dipercaya. Jadi karena itu saya memiliki sumber pembelajaran yang luas gitu. YouTube biasanya kayak searching masakan. Terus kalau misalnya tugas biasa kayak cari di YouTube kayak materinya bisa ada. Karena menurut saya YouTube itu penjelasannya lebih detail, rinci, dan mudah saya pahami. Jadi saya memilih YouTube. Motivasi saya menggunakan media digital tersebut agar saya dapat memperdalam ilmu saya tanpa saya harus belajar di kampus ya. Karena kita juga perlu belajar secara mandiri gitu. Sinyal tuh kurang, terus yang kedua misalkan aplikasinya kurang update, terus susahnya mencari referensi kalau kurang update gitu. Kalau untuk hambatan mungkin di sinyal ya, kadang suka nge-lag videonya, jadinya fokus belajar aku itu nggak maksimal. Hambatan yang sering saya hadapi itu seperti gangguan sinyal ya. Biasanya gangguan sinyal itu terjadi karena listrik mati ataupun cuaca gitu. Jaringan. Hambatannya tuh lebih ke sinyalnya dan kadang tuh ada errornya dikit, ngebug.
Koneksi jaringan itu sangat benar-benar menghambat ketika kita tidak ada kuota ataupun jaringan yang kita di suatu tempat itu susah didapatkan. Terus yang kedua itu terkadang juga di Google ataupun di YouTube gitu biasa kita mencarinya apa, munculnya apa, karena juga ada informasi beberapa yang terbatas yang diberitahu oleh platform digital. Kalau misalkan tidak ada sinyal internet atau itu website saya pakai lagi error. Jadi gitu. Internet sih katanya, jaringan internet. Ya. Menurut saya tidak ada hambatannya sih, kecuali itu soal sinyal atau gangguan internet. Terkadang kan kita perlu sumber yang jelas ya. Nah, Google ini belum tentu ngasih kita sumber yang jelas. Jadi kita harus mencari tahu lagi apakah sumber tersebut memang benar terpercaya atau tidak. Mencari aplikasi lain, misalkan kita cari di AI, terus kita buktikan lagi di Google Scholar gitu. Salah satu cara untuk aku ngatasin itu ketika aku pergi ke sebuah tempat dengan kekuatan sinyal yang tinggi, entah itu wifi atau lain sebagainya. Aku download semua video pembelajaran aku, terus aku buat dalam satu playlist dengan judul pembelajaran. Jadi aku lebih terporsir belajarnya dan gak ke distract sama video lain gitu. Nah, masalah tersebut bisa diatasi ketika sinyalnya sudah baik ya. Jadi ketika sinyalnya sudah baik, kita bisa menggunakan media tersebut karena media tersebut tidak dapat digunakan ketika kita belum mendownloadnya dan itu online gitu. Mengatasi masalah tersebut ya, saya biasanya kalau jaringan nge-lag kan pakai wifi nge-lag, saya bisa lagi kota. Kalau misalnya kota nggak bisa, saya minta rating sama teman. Cara saya mengatasinya tuh dengan menggunakan device laptop itu mungkin agar memudahkan kita kan, karena melewati HP tuh kadang agak nge-lag. Nah, biasa cara mengatasinya kita coba cari aplikasi yang lain atau web yang lain ataupun bisa menanyakan ke teman apa nih yang aplikasi atau apapun yang bisa menunjang pencarian kita yang mendapat lebih dalam gitu. Cara mengatasi masalah tersebut, biasanya saya akan menunggu sampai setidaknya internet atau website itu bisa dipakai. Misalnya kayak hotspot sama orang. Biasanya pergi ke kafe atau kemana ya, yang ada wifi. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mengenai persepsi mahasiswa terhadap pilihan media belajar berbasis digital sebagai sumber belajar, yakni mahasiswa dominan menggunakan media digital sebagai media pembelajaran, dikarenakan penggunaannya yang efisien, mudah dipahami, serta dapat menambah inspirasi dan ide baru. Media digital yang umum digunakan mahasiswa adalah YouTube, Google, dan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, platform desain, Canva Learning Management System seperti Google Classroom juga digunakan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Hambatan umum yang mahasiswa hadapi saat menggunakan media digital dalam proses pembelajaran yakni masalah infrastruktur yang berkaitan dengan sarana internet yang tidak mencukupi, masalah teknis pada platform yang digunakan, dan kualitas konten yang disediakan. Untuk menghadapi masalah tersebut, mahasiswa kebanyakan mencari tempat yang menyediakan internet yang lancar, menggunakan website lain jika terjadi masalah pada website yang biasanya digunakan, atau mengganti device yang lebih mendukung dalam pembelajaran, serta mencari media digital yang lebih lengkap dan terpercaya sebagai sumber belajar. Baiklah, tibalah sudah kita di akhir video. Kami sebagai anggota kelompok akan memberikan kesan dengan mewakilkan satu kata. Satu kata untuk tugas ini. Keren, semangat, Menantang, luar biasa. Happy.